Halo guys, jumpa lagi di channel Rek Pentul. Pada segmen kali ini akan menceritakan alur film berjudul Eagle of Tomorrow tentang Mayor William Cage diperankan oleh Tom Cruise. Ia seorang petugas hubungan masyarakat tanpa pengalaman tempur. Ia mendapati dirinya terperangkap dalam putaran waktu yang mengirimnya kembali ke hari sebelum mati di medan pertempuran. Ketika William dibantu Rita Frataski yang diperankan oleh Emily Blunt bertarung dengan alien, setiap pertemuan yang berulang membuat mereka selangkah lebih dekat untuk mengalahkan musuh. Tanpa basa-basi, langsung saja pada pembahasannya. Pada suatu hari, planet bumi didatangi oleh alien dan menyerang bumi. Hal tersebut membuat seluruh negara bergotong royong untuk melawan alien. Beberapa tahun berjuang, akhirnya diciptakanlah baju tempur yang berpeluang untuk memenangkan perang melawan alien. Adegan diperlihatkan di helikopter. Cage sebagai mayor yang memberikan motivasi tentara untuk dapat menang dalam perang. Cage tidak lebih adalah seorang lulusan manajemen pemasaran yang digunakan media untuk menjadi pelopor semangat juang. Sang jenderal menganggap Cage prajurit sungguhan akan menugaskan ke medan perang dan telah direstui oleh atasannya. Cage pun tidak dapat menolak perintah tersebut. Saat Cage akan kabur karena tidak cocok, akhirnya Cage pun dipaksa dengan cara disetrum. Saat Cage sadar, ia sudah berada di tempat militer dan di sana adalah garis depan medan pertempuran. Di sini semua prajurit sudah siap mati untuk melawan alien. Lalu datanglah Sersan Farrell sebagai pemimpin semua prajurit garis depan. Cage pun berusaha beralasan bahwa ia salah penempatan, tapi Sersan Farrell juga tetap membawa ke pasukan J. Keesokan harinya, seluruh pasukan dipasangkan baju tempur, termasuk Cage, karena ia belum pernah bertempur dan belum pernah menggunakan baju tempur. Alhasil, Cage pun menjadi orang linglung. Di sisi lain, diperlihatkan seorang prajurit wanita dianggap sebagai pahlawan karena sudah membunuh ratusan alien dan memenangkan banyak wilayah. Wanita ini adalah Rita Frataski. Karena baru pertama kali Cage perang, ia pun kelihatan sangat panik. Tiba-tiba pesawat diserang oleh alien dan seluruh pasukan terpaksa harus terjun dari pesawat. Di tempat medan perang, banyak para prajurit satu persatu berhasil dikalahkan. Kondisi ini menjadi sangat mengerikan bagi Cage. Di sini juga sosok pahlawan yang bernama Rita pun muncul. Saat Rita dan Cage bertemu pada pedang pertama, Rita pun terkena serangan alien yang membuatnya harus mati. Cage pun terus mencoba mengaktifkan baju tempurnya hingga dapat digunakan dan berhasil membunuh satu alien sampai pelurunya habis. Saat itu seluruh pasukan J-Squad pun mati dan menyisakan Cage. Tiba-tiba alien pun datang hendak menyerangnya, tapi Cage mengambil bom, lalu Cage pun mati bersama alien tersebut karena alien tepat di atasnya yang menjadikan darah alien pun tumpah ke badan Cage. Di sini tokoh utama pun mati. Sangat disayangkan. Eits, ternyata gue salah. Cage pun terbangun di tempat militer. Semua yang Cage alami itu adalah nyata. Hal tersebut dapat terjadi karena Cage tidak sengaja membunuh alien spesial yang memiliki kekuatan untuk mengatur waktu. Jadi setiap Cage mati akan kembali ke tempat ia sadar. Cage merasa bingung dan ia mencoba memastikan apa yang ia alami hanyalah halusinasi saja. Saat semua kejadian merasa sama yang ia alami sebelumnya dan menyadari bahwa semua ini beneran nyata, Cage pun menjelaskan kepada Sersan Farrell dan semua pasukan. Hal tersebut membuat mereka jengkel dan terpaksa harus menutup mulut Cage. Saat di medan perang, Cage pun dengan pedenya berlari dikarenakan sudah mengalami kejadian tersebut sebanyak 2 kali. Namun sialnya, ia harus tertabrak oleh mobil.
Setelah itu, Cake mengulangi hal yang sama dan bisa menyelamatkan Rita dan dengan mudah membunuh beberapa alien. Rita yang melihat itu jadi ingat dengan dirinya dan Rita meminta untuk bertemu setelah ia bangun. Cake menghadapi semuanya dengan tenang dan membuat orang yang di sekitarnya menjadi bingung. Lalu, Cake menghampiri Rita di tempat latihan dan saat ditanya oleh Rita, Cake pun menjawab, "Kau yang meminta untuk bertemu pada saat perang berlangsung." Akhirnya, semua terjawab bahwa Rita juga memiliki kemampuan tersebut. Tapi, kemampuan itu telah hilang karena Rita mendapat transfusi darah. Lalu Cake dibawa ke Carter yang sangat memahami sedikit tentang alien tersebut dan menjelaskan bahwa alien ini dapat melihat masa depan dan dapat mengatur waktu. Ketika darah alien mengalir dalam tubuh Cake, maka ia dapat mengatur waktu dan dapat melihat kejadian di masa depan. Rita pun menceritakan bahwa ia juga mengalami apa yang dialami oleh Cake, yaitu dapat kemampuan alien yang bisa mengatur waktu. Hal tersebut akan terjadi ketika Rita akan mati dan kembali saat ia tersadar sampai ratusan kali, sehingga dianggap pahlawan karena telah membunuh ratusan alien dan memenangkan pertempuran sebelumnya. Rita juga menjelaskan kemampuan itu akan hilang jika kau mendapat transfusi darah. Carter menjelaskan bahwa pemimpin para alien atau Omega ini mengendalikan semua alien dan dapat mengatur waktu. Salah satu untuk memenangkan perang ini dengan mengalahkan Omega ini. Carter juga menjelaskan kalau kau ingin mengetahui keberadaan Omega, Cake harus mati berkali-kali agar mendapatkan penglihatan Omega itu di mana tempatnya. Meskipun Cake tidak memiliki kemampuan bertempur, Rita akan siap siaga untuk melatihnya. Di sini Rita menjelaskan kalau kau terluka di medan perang, pastikan dirimu mati. Kejam banget nih. Jadi, Cake berulang kali tewas, bangun, tewas, bangun, tewas sampai ratusan kali hingga Cake mendapat penglihatan tentang Omega. Kalau diperhatikan, keberadaan Omega ini berada di bendungan. Masalahnya, untuk mencapai bendungan, Cake harus melewati ratusan alien yang berada di medan perang sampai beberapa puluh kali mati di medan perang. Sampai akhirnya Cake pun merasa lelah dengan keadaannya dan ia pun pergi dari markas tersebut. Di sini Cake menyadari bahwa mau menyerah pun ujungnya pasti akan mati. Setelah itu Cake menjadi semangat lagi dan latihan hingga ia memiliki kemampuan bertempur yang sangat hebat. Di sini kehebatan bertempur Cake terlihat saat menolong Sersan Farrell dan timnya dari serangan alien bersama dengan Rita. Setelah melewati medan pertempuran, Cake dan Rita bergegas pergi jauh sampai akhirnya mereka sampai di rumah tua yang kebetulan ada helikopter. Ternyata Cake sudah berulang kali menggunakan berbagai kendaraan ke bendungan tempat Omega berada. Kendaraan yang paling cocok adalah helikopter, tapi risiko yang diambil sangatlah besar. Di sini Rita mati ratusan kali tepat di hadapan Cake. Karena kebiasaan dengan Rita, Cake pun mulai menyukainya. Lalu Cake pergi sendiri sampai lokasi helikopter. Cake langsung menuju ke bendungan. Setelah sampai, Cake menyadari bahwa penglihatannya adalah jebakan dari alien untuk menipu dirinya. Saat setelah bangun, Cake menjelaskan pada Rita dan Carter. Lalu Carter mengatakan bahwa ada satu cara untuk mengetahui lokasi Omega. Caranya dengan menghubungkan Cake dengan otak alien. Dan alat tersebut adalah alat penghubung atau transponder. Carter membuat dua alat tersebut dan sempat mengalami penolakan oleh pemerintah yang membuat salah satu alatnya disita oleh pemerintah. Yang satunya telah rusak. Satunya lagi disimpan oleh jenderal yang di awal video tadi. Dengan begitu, Rita dan Cake harus mengambil alat tersebut karena Cake pernah mengalami kejadian ini. Mereka dapat mengetahui posisi yang aman. Cake dan Rita berhasil masuk ke ruangan jenderal
Di sini, Cake meyakinkan jenderal dengan mengatakan hal yang akan terjadi. Karena terbukti, jenderal pun memberikan hal tersebut. Tapi, jenderal tak semudah itu percaya. Kemudian, Cake dan Rita hampir tertangkap oleh anak buah jenderal. Akan tetapi, Cake dan Rita pun kabur menggunakan mobil. Di sini, Cake menggunakan alat tersebut dan ternyata berhasil. Cake dapat mengetahui lokasinya, yaitu di bawah museum, tepatnya di Paris. Sialnya, mobil yang mereka tumpangi ternyata berhasil dihentikan oleh anak buah jenderal dan membuat Cake harus pingsan dan juga mendapatkan transfusi darah. Dengan begini, Cake kehilangan kekuatannya. Kalau nantinya Cake mati, ia tidak dapat hidup lagi. Rita membantu Cake bebas dan membujuk pasukan J untuk ikut membantunya. Awalnya, pasukan J ragu dengan Cake. Akan tapi setelah melihat Rita, mereka ikut-ikut aja. Kalau ada yang bening-bening aja semangat. Saat sampai lokasi, mereka diserang oleh para pelindung Omega dan terjadilah tawuran antara kelompok Cake dan kelompok Omega. Karena kelompok Cake kalah jumlah, yang menjadikan anggota dari Cake satu persatu mati, hanya menyisakan Cake dan Rita. Di sini, Rita berkorban menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian. Sebelum berpisah, mereka mengucapkan kata-kata terakhir dan beradu congor. Dengan begini, Cake menjadi bersemangat dan berhasil meledakkan Omega. Cake yang sekarat dan berada tepat di tengah Omega, kebetulan darahnya bercampur dengan Cake. Setelah itu, Cake mempunyai kekuatan untuk mengatur waktu sesuka hatinya sampai ia bosan dengan kehidupannya sendiri. Dengan kemampuan Cake yang sekarang, bumi dapat diselamatkan dan film pun selesai.